Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdan FA dari Prodi HK semester 2 yang akan menjelaskan tentang tasawuf menurut Imam Al-Ghazali dan juga Imam Abdul Qadir atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama, langsung saja bahwa menurut Imam Al-Ghazali, tasawuf sendiri itu apa? Tasawuf itu terbagi menjadi dua, yang menyatakan dalam kitab Ayyuhal Walad itu summa'i alam anna tasawufa lahu khoslatani. Nah, itu bahwa tasawuf itu terbagi menjadi dua. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Apa saja? Pertama itu apa? Al-istiqomatu ma'allahi ta'ala. Istiqomah bersama Allah. Istiqomah bersama Allah. Wasukunu 'anil khalqi, dan yang kedua itu berbuat harmonis kepada makhluknya atau kepada sama manusia, melakukan atau berbuat akhlak yang baik pada sesamanya. Maka bagaimana? Faman istiqomah ma'allahi azza wa jalla, barang siapa yang istiqomah bersertaan Allah azza wa jalla, wa ahsana khulquhu bin nasi, kemudian berakhlak baik kepada sesama manusia, wa amaluhum bil hilmi fahuwa sufi, dan juga bergaul dengan santun dan juga sopan, maka fahuwa sufi, itu orang tersebut dikatakan sufi menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Waladnya. Berarti bagaimana? Ada dua kategori. Pertama, bukan kategori, ada dua yang harus dimiliki oleh orang dikatakan sufi. Pertama, harus istiqomah bersertaan Allah, itu melakukan, ya berarti amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan perbuatan yang dilarang dan juga mengerjakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan istiqomah bersertaan Allah. Banyak jalur-jalurnya juga banyak untuk melakukan hal demikian, untuk berbuat baik atau ya untuk berdekat diri kepada Allah, atau makrifat akhirnya kan timbul. Untuk ke makom makrifat kan ya harus istiqomah Allah. Kemudian yang kedua, orang tersebut dikatakan sufi itu harus apa? Harus berbuat baik kepada sesama manusia atau dengan akhlak yang baik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di dunia ini untuk apa? Makarimul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, di situ baru dikatakan orang itu sufi, ketika berbaur dengan manusia dengan akhlak yang karim. Untuk apa? Nah, di sini dalam Al-Qur'an juga ada tazkiyatun nafs, untuk membersihkan diri. Bagaimana tazkiyatun nafs atau membersihkan dirinya? Nah, ini qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barang siapa orang itu membersihkan dirinya, atau qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang membersihkan dirinya, wa qad khaba man dassaha, dan juga orang itu rugi ketika orang itu malah mengotorinya. Itu tazkiyatu nafs, atau untuk membersihkan diri sendiri. Itu perspektif dari Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, langsung saja dari Imam Abdul atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menyatakan bahwa bagaimana sufi itu, bagaimana atau tasawuf itu pandangan beliau. La tahrobu minal bala'i, janganlah kamu lari dari mara bahaya. Fa innal bala'a ma'as-sabri asasun lil kulli khair. Nah, maka sesungguhnya
mara bahaya bersertaan dengan kesabaran itu asasun likulli khair, atau menjadi pondasi ke setiap perbuatan baik. Nah, itu juga apa, asasun nubuwah, menjadi pondasi para nabi, wal risalah wal wilayah wal ma'rifat wal. Nah itu kan berarti pondasi apa saja pondasinya? Pondasi kenabian, pondasi risalah atau untuk menyampaikan, pondasi wilayah kekuasaan, dan juga pondasi apa? Pondasi ma'rifat ilallah atau ma'rifat billah. Nah, wal mahabbatul bala'u, kalau adapun kecintaan itu adalah sesuatu yang bahaya atau bala, suatu kebahayaan. Fa idza lam tasbir 'alal bala'i fala asasa laka. Maka ketika kamu tidak sabar terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah, maka tidak ada pendirian atau tidak fala asasalaka, tidak ada pendirian bagimu, tidak ada ketegakan bagimu. Nah, la bina alibana illa bi asasin, tidak ada bangunan atau tidak ada pendirian bagi ketegakan hati kecuali dengan apa? Biasasin, dengan adanya pendirian yang kekeh atau kukuh. Contohnya bagaimana? Aro'aita. Nah ini contohnya aro'aita, bukan dicontoh, ini oleh Imam Abdul Qadir Al-Jailani atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diarahkan, aro'aita baitan tabitan ala musbilati rubuwah. Apakah kamu melihat aro'aita? Apakah kamu melihat rumah yang menetap di atas tumpukan gunung sampah? Nah, ini kan berarti apa? Nalarnya itu untuk menjelaskan bagaimana dengan contoh seperti itu, apakah kita mampu untuk selalu sabar apa tidak. Nah itu dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahman. Nah, kemudian dalam Al-Qur'annya menyatakan walinabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Nah ini kita atau kalian semua itu diuji dengan sesuatu dari apa? Minal khaufi, dari ketakutan, wal ju'i, kelaparan, wa naqsin minal amwal wa anfus, kemudian juga kekurangan dalam harta dan juga jiwa, wa thamarat, dan juga buah-buahan. Nah ini bagaimana ketika diterima atau ditimpa musibah demikian, diuji dengan demikian, maka wabasyiris sabiri, dan berbahagialah orang-orang yang sabar terhadap bala yang diterimanya atau terhadap cobaan yang sedang dilalui. Nah ini ada tendensi kenapa kita harus sabar dalam hadisnya itu, karena ya Rasulullah pernah bersabda, qala inna asyaddan nasi bala'ul anbiya thummal amsal fal amsal. Rasulullah bersabda, sesungguhnya lebih beratnya manusia, inna asyaddan nasi. Nah ini lebih beratnya cobaan itu adalah cobaannya siapa? Cobaannya para nabi. Kemudian siapa? Kemudian thummal amsal fal amsal. Kemudian ya ulama-ulama atau orang-orang yang ilmunya kal mutabahir, seperti orang yang ilmunya kayak lautan. Nah itu cobaan-cobaan tersebut, apakah kita masa sebagai makhluk ya yang tidak sederajat dengan beliau-beliau atau dengan para nabi
dengan cobaan yang sedang kita lalui, masa kita harus menyerah, kan harus sabar. Itu baru dikatakan sufi menurut Imam atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.